Ini minggu terakhir firman Tuhan, tema kita Family Discipleship, Walk Through Miracle. Mari kita lihat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-128, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Bersama-sama Mazmur pasalnya yang ke-128, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Mari kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Siapa di sini yang rindu keluarganya seperti Mazmur 128 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, yang rindu keluarganya seperti ayat ini, firman Tuhan ini, katakan amin. Karena firman Tuhan ini disediakan, diturunkan, diberikan untuk keluarga-keluarga kita, untuk orang yang percaya, untuk orang yang mengasihi Tuhan. Jadi ayat ini merupakan firman Tuhan untuk keluarga kita nikmati. Mazmur pasal 128 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Saya baru pikir tadi pagi saudara, kalau saya berpikir begini, saya akan tiap hari tamu baca ini ayat. Kalau saudara juga tiap hari mau baca ini ayat ini pasal ini, silakan. Karena saudara punya Alkitab di tangan saudara ya, silakan baca. Nah pagi ini saudara, saya mau kasih tema khotbah saya, share your legacy. Bagikan, ceritakan warisanmu, legasimu. Bangsa Israel adalah bangsa yang besar yang dipilih Allah secara khusus untuk menyatakan dirinya kepada bangsa lain sebagai Allah yang benar, sebagai satu-satunya juru selamat. Itulah sebabnya di dalam perjanjian lama kalau kita perhatikan, kita akan menemukan Tuhan sangat menjaga, memelihara bangsa Israel sedemikian rupa supaya melalui bangsa Israel, bangsa-bangsa lain juga akan mengenal siapa Tuhan yang benar. Ada banyak mujizat yang disediakan Allah untuk bangsa Israel, selalu tujuannya supaya Allah dikenal melalui bangsa Israel oleh bangsa-bangsa yang lain, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Agar bangsa Israel bisa menceritakan kebesaran Allah, maka keluarga Israel, keluarga Israel memegang peranan yang sangat penting di dalam hal pendidikan iman dan pendidikan karakter di dalam keluarga. Makanya minggu lalu pastor bilang ada Shema Israel. Di dalam keluarga terjadi percakapan tentang iman, tentang karakter, tentang hubungan bangsa Israel dengan Allah, tentang perbuatan-perbuatan besar yang dikerjakan Allah untuk bangsa Israel di masa yang lampau. Itu diceritakan di dalam keluarga-keluarga Israel. Tujuannya supaya iman itu bisa diwariskan kepada anak-anak cucu mereka. Karena tidak semua generasi Israel itu melihat mujizat yang dilakukan Tuhan kepada bapak-bapak leluhur, kepada bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian. Dengan kata lain, Allah tidak pernah memisahkan antara keluarga dengan gereja, antara keluarga dengan perintah-perintah Tuhan, antara keluarga
dengan ketetapan-ketetapan Tuhan antara keluarga dengan umat pilihan Tuhan, dengan bangsa Israel sebagai satu kesatuan umat pilihan Tuhan. Allah selalu bekerja juga melalui keluarga Israel. Dan pagi ini saya mau kita belajar tentang dua kebenaran penting. Kita akan melihat dua kebenaran penting yang harusnya kita sebagai keluarga Kristen, keluarga yang percaya kepada Tuhan, itu selalu ingat dan sadari bahwa kedua bagian ini penting untuk kita selalu hidupi dan kita selalu ceritakan dan kita bagikan kepada anak-anak cucu kita nanti. Kebenaran yang pertama, kebenaran penting yang pertama, urusan gereja, urusan rumah Tuhan, urusan pekerjaan Tuhan adalah juga urusan keluarga kita. Yang percaya katakan amin. Gereja bukan hanya urusan pendeta semata. Gereja bukan urusan pekerjaan Tuhan, bukan urusan satu keluarga atau keluarga yang lain, keluarga yang dekat dengan Tuhan, keluarga yang memang diberikan talenta secara khusus seperti imam Lewi, imam-imam, seperti anggota keluarga suku Lewi yang diberikan secara khusus oleh Tuhan untuk memegang jabatan di rumah Tuhan. Tetapi keluarga yang lain juga harus mengurus urusan di dalam rumah Tuhan, di dalam pekerjaan Tuhan. Gereja adalah urusan keluarga kita juga. Pelayanan pekerjaan Tuhan adalah urusan keluarga kita. Kalau kita menyelidiki di dalam Alkitab, kita akan menemukan bahwa keluarga-keluarga Kristen satu persatu juga memberikan bagian mereka di rumah Tuhan untuk menopang rumah Tuhan, untuk melayani di rumah Tuhan sebagai penjaga pintu, sebagai orang yang mengawasi perabotan, sebagai tim pemuji, sebagai orang yang menjaga bait Allah, penjaga siang dan malam, sebagai orang yang bertugas untuk memasang lampu di kemah pertemuan, di kemah suci, sebagai orang-orang yang bertugas untuk menyediakan makanan di rumah Tuhan, dilakukan oleh keluarga-keluarga Israel. Keluarga-keluarga Israel juga mengurus urusan rumah Tuhan. Pernahkah kita berpikir atau mengelola keluarga kita dan di dalamnya kita mengatur hal-hal yang perlu atau hal-hal yang berkaitan dengan urusan-urusan gereja kita? Saya ingat saudara, setiap kali opa dan oma saya panen jagung, apa saja yang mereka panen, yang diutamakan adalah rumah Tuhan. Yang hidup generasi saya dan di atas saya yang pernah mengalami hal yang sama, katakan amin. Generasi ini sudah mulai lupa. Coba tanya, apaan sih mau bawa pisang di rumah Tuhan? Iya. Generasi saya melihat bagaimana opa dan oma saya kemudian menyisihkan hasil panen dan mereka bawa di rumah Tuhan sebagai bentuk urusan mereka, keluarga mereka, untuk urusan rumah Tuhan. Karena urusan gereja juga merupakan urusan keluarga kita. Orang tua saya, kedua orang tua saya, mereka berjualan di pasar saudara. Dan seingat saya sudah berulang-ulang kali saya bilang sama orang tua saya, kalau jualan di pasar itu harus dijual, jangan diberikan. Kalau mau diberikan nanti ambil di rumah saja. Rumah kami itu ada julukan di kompleks, pasar kecil. Nah saudara tahu pasar kecil? Jadi kalau saudara kehabisan tomat, saudara bisa masuk ke rumah kami, ambil tomat.
Nanti kok ditanya, ih tomat sudah hilang, oh orang ada ambe. Orang tua kami yang berjualan di pasar, berulang kali saya katakan, kalau jualan di pasar harus dibayar. Tetapi saudara tahu, setiap kali ada hamba Tuhan yang datang ke pasar, yang dikenali oleh orang tua saya, bahasa mama saya selalu bilang begini, Lia jo brur, Lia jo ses, apa tuh mau ambil? Bukan karena hamba Tuhan, beberapa hamba Tuhan ini tidak mau membayar, bukan saudara. Tujuan mereka ke pasar untuk membeli. Bahkan karena orang tua saya tidak mau menerima uang yang diberikan, seringkali mereka meletakkan uang di meja tempat menaruh jualan. Atau bahkan mereka taruh uang, mereka kemudian lari. Karena orang tua saya, mama papa saya tidak mau menerima uang dari hamba-hamba Tuhan yang mereka kenal. Saya tanya saudara, tidak boleh begitu, itu tidak benar. Menurut hukum ekonomi itu tidak benar, nanti papa dan mama bangkrut. Papa dan mama jawabannya begini, saya punya anak hamba Tuhan, dan jika saya memberkati hamba Tuhan yang lain, Tuhan juga pasti akan memberkati anak saya. Dan saudara tahu, itu yang saya alami. Banyak berkat yang saya terima, dan setiap kali orang memberkati saya selalu mengingat apa yang dikatakan oleh orang tua saya. Karena yang saya tangkap, pesan yang saya tangkap dari opa oma dan kedua orang tua saya adalah urusan rumah Tuhan juga merupakan urusan keluarga kita. Kita tidak bisa mengabaikan urusan rumah Tuhan. Dan ketika kita orang tua mulai mengambil tanggung jawab ini, urusan rumah Tuhan adalah urusan keluarga kita, maka anak cucu kita akan melihat legacy yang dilakukan oleh kita sebagai orang tua, dan itu akan diwariskan kepada anak cucu kita nanti, dan mereka akan melihat bagaimana kedua orang tuanya yang peduli dengan keluarga, dengan rumah Tuhan, mereka juga akan memiliki hati yang sama untuk peduli dengan rumah Tuhan. Di dalam Alkitab dikatakan demikian. Hagai pasal yang pertama ayat yang ketiga dan 4 berkata begini. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Hagai 1 ayat 7 dan 9 sampai 9 berkata, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan, kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit, dan kamu membawanya ke rumah aku, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam, oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Ayat 12 berkata, lalu Zerubabel bin Sealtiel dan Yosua bin Yosadak imam besar dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Ayat yang ke-14 berkata, Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Sealtiel bupati Yehuda dan semangat Yosua bin Yosadak imam besar dan semangat selebihnya dari bangsa itu, maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Urusan rumah Tuhan adalah urusan keluarga kita. Anak-anak muda
urusan rumah Tuhan juga adalah urusanmu. Ini bukan soal berbicara tentang hanya orang yang punya kelebihan untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan rumah Tuhan. Hanya orang-orang yang punya keuangan yang cukup, yang lebih untuk menolong pekerjaan Tuhan. Bukan itu yang saya maksud, tetapi apa yang engkau miliki, apa yang Tuhan berikan kepadamu, engkau harus memikirkan apakah keadaan rumah Tuhan juga diperhatikan oleh kita. Apakah kita juga punya hati yang sama dengan Tuhan, yang tidak pernah membedakan antara ini rumah Tuhan, ini rumah keluarga kita. Yang Tuhan berikan, berkat yang Tuhan berikan adalah cukup untuk engkau dan cukup untuk rumah Tuhan. Tuhan kemudian memberkati bangsa Israel di dalam kepemimpinan Nabi Hagai. Tuhan memulihkan bangsa Israel dan Tuhan memberkati umat Tuhan. Tuhan memberkati keluarga Israel yang memperhatikan rumah Tuhan. Bagian ini penting, saudara. Saya jarang mendengar ada pendeta yang kemudian khotbah lagi tentang kebutuhan rumah Tuhan. Urusan rumah Tuhan adalah urusan keluarga kita. Dan seberapa sering kita membicarakannya di rumah Tuhan. Saya sering, saudara, disuruh sama oma, disuruh sama opa, disuruh sama papa dan mama saya, bawa ini ke gereja. Saudara, 1 ikat batang bawang, rumah saya itu sekitar 2 kilo dari gereja saya dahulu. Saya harus jalan kaki untuk membawa batang bawang 1 ikat. Bilang Jo, kuat, beli Jo, ongkos mau berjalan, pergi rumah Tuhan, dengan mau beli kurang lebih murah mau beli daripada DP ongkos. Tetapi itu adalah urusan rumah Tuhan. Urusan rumah Tuhan juga merupakan urusan keluargaku. Mari kita katakan di dalam kepada diri kita sendiri, urusan rumah Tuhan adalah urusan keluargaku. Tuhan tidak pernah tutup mata kepada orang yang membuka mata untuk rumah Tuhan. Dan kita pasti banyak mendengar dan kita mengalami bagaimana Tuhan memberkati kita, keluarga kita, pekerjaan kita, usaha kita, karena kita memperhatikan urusan rumah Tuhan. Dan bagian ini perlu kita sharingkan, perlu kita ceritakan, perlu kita tunjukkan kepada anak-anak cucu kita, supaya mereka juga memiliki iman yang sama dengan kita, mengasihi rumah Tuhan, peduli dengan rumah Tuhan, dan hidup mereka bagi rumah Tuhan. Bukan untuk diri sendiri, bukan untuk kepentingan kita sendiri saja, tetapi juga untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Mari kita komitmenkan keluarga kita untuk mengasihi rumah Tuhan, untuk peduli dengan urusan rumah Tuhan. Karena kemegahan rumah Tuhan juga menjadi kemegahan rumah kita. Pernah kita dengar itu siapa pendeta itu? Oh, pendeta ini kata, siapa dok dia rupa sundak mamakang. DP jemaat jababeknya apa dang? Pernah dengar kalimat-kalimat demikian di Manado? Atau, mantap DP pendeta, luar biasa DP jemaat, bawa oto baru, setiap minggu ganti oto, karena DP jemaat ada showroom oto. Yang punya showroom, belum ada ya kita, pantasan terong belum ganti oto tiap minggu. Tetapi ini kebenaran penting, saudara. Bagian ini mungkin menusuk hati kita, tetapi ini bagian kebenaran penting yang diberkati Tuhan. Karena secara spesifik Allah menyuruh Nabi Hagai untuk memperingatkan keluarga-keluarga Israel. Dan ketika keluarga-keluarga Israel memperhatikan rumah Tuhan, urusan-urusan di rumah Tuhan, maka Tuhan memberkati keluarga Israel. Dan kalau Tuhan memberkati keluarga Israel, Tuhan juga pasti akan memberkati keluarga kita. Kalau saudara belum diberkati Tuhan, kemungkinan saudara perlu melihat urusan rumah Tuhan.
Kalau saudara mau diberkati Tuhan lebih, saudara harus melihat urusan keluarga rumah Tuhan lebih lagi. Itu janji Tuhan. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Jangan tabur pepaya, minta mangga. Nggak mau jadi saudara. Tabur mangga, tetap tumbuh mangga. Tabur pepaya, tumbuh pepaya. Tabur di rumah Tuhan, Tuhan yang akan memberkati keluargamu. Yang pertama. Yang kedua, urusan keluargamu adalah juga urusan gereja. Yang percaya bilang amin. Banyak orang tidak sadar bahwa urusan keluargaku juga adalah urusan gereja. Banyak orang yang tidak mau menceritakan beban hidupnya. Banyak orang yang tidak mau menceritakan kepada hamba Tuhan, kepada bapak rohaninya, kepada anggota Connect Group yang lain, beban hidupnya. Dia menanggung beban sendiri. Kita perlu jujur dengan keluarga kita, dengan keadaan kita. Banyak pengajaran yang kita dengar sekarang berkata bahwa jika saya percaya kepada Yesus, maka hidup saya akan baik-baik saja. Tetapi kita tahu bahwa hidup tidaklah sesederhana itu. Dan kita juga tahu bahwa anak cucu kita nanti akan menghadapi pergumulan kehidupan mereka sendiri. Urusan keluarga kita juga merupakan urusan rumah Tuhan. Mari kita lihat saudara. Markus 4 ayat 35 sampai 41 berkata begini. Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai dengan ayatnya yang ke-41. Firman Tuhan berkata, pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepada kepadanya. Saudara perhatikan bahwa murid-murid melakukan perintah Yesus. Yesus menyuruh mereka untuk bertolak ke seberang dan Yesus ada di dalam perahu. Tetapi di dalam perjalanan ke seberang, mereka tidak baik-baik saja. Ada angin taufan yang menghadang mereka sehingga perjalanan mereka menjadi tidak baik. Kehidupan kita sama, saudara. Kehidupan kita sebenarnya sama. Perjalanan kehidupan kita taat kepada Tuhan, kepada perintah Tuhan. Yesus ada di dalam perahu, tetapi toh angin taufan tetap menghadang perjalanan para murid. Engkau mungkin percaya sama Tuhan, mengundang Yesus masuk di dalam keluargamu, di dalam hatimu, tetapi angin taufan tetap ada menghadang kehidupan kita. Jangan kecewa saudara, karena di dalam Alkitab juga terjadi. Akan ada fase di dalam kehidupan kita yang diizinkan Tuhan masuk ke dalam masa kelam. Yang masuk ke dalam masa kelam, yang jadi pertanyaan adalah begini. Kita ada di mana saat kita menghadapi masa kelam? Apakah kita ada tetap bersama-sama di dalam perahu
atau kita ada di luar perahu. Kalau saudara ada bersama-sama di dalam perahu di mana Yesus ada, saudara pasti aman. Tapi masih tetap ada di dalam angin taufan. Yang jadi masalah kalau saudara keluar dari perahu, saudara pasti tenggelam. Ketika kita ada di dalam masalah, kita mencari pertolongan di mana? Apakah pergumulan kita juga menjadi pergumulan gereja? Apakah urusan kita, beban hidup kita juga kita bawa ke rumah Tuhan atau tidak? Saya beberapa waktu lalu saya bilang kepada orang yang sakit, saya bilang, "Beperiksa sus." "Oh tak takut." "Bawa di rumah sakit." "Oh kita takut." "Oke, saya doakan. Setelah saya doakan, tidak kunjung sembuh saudara, tidak kunjung sembuh. Dan kemudian dia berkata, mau berobat juga di kampung. Saya bilang jangan, karena kalau sobat cerita mau berobat di kampung, dia bilang enggak mau pakai yang ilmu-ilmu begitu, nyandak kata. Tapi saya bilang, saya tidak percaya. Kalau orang pergi di kampung di bawah kaki gunung, pasti yang mau cari tuh yang ada di bawah kaki gunung. Saya bilang tetap tinggal saja, kita akan topang di dalam doa. Tetapi mungkin nasihat saya belum didengar. Tapi saya bersyukur kepada beberapa orang jemaat Tuhan yang ketika mereka ada di dalam pergumulan berat, mereka datang memberikan informasi bahwa mereka ada di dalam pergumulan yang berat. Anak mereka sedang terbaring sakit, membutuhkan mujizat dari Tuhan. Dan kami sama-sama bergandengan tangan bersatu hati untuk mendoakan mereka. Dan kemudian kami bisa melihat bagaimana Tuhan melakukan mujizatnya. Mujizat Tuhan terjadi. Kemudian ada pergumulan di antara keluarga demi keluarga yang kemudian mereka maju dan berani terbuka dengan jemaat Tuhan, dengan keluarga, dengan hamba-hamba Tuhan, dan dengan anggota connect grupnya. Dan kemudian kami bersepakat berdoa dan kami melihat bagaimana Tuhan membukakan jalan, Tuhan mulai membukakan pintu, Tuhan mulai memberikan arahan sehingga mereka bisa mendapatkan jawaban yang tepat. Kalau saudara ada di rumah Tuhan, urusan keluargamu itu juga menjadi urusan rumah Tuhan. Engkau tidak perlu khawatir, engkau tidak perlu takut, karena jaminannya pasti diam, tenanglah, angin itu jadi reda dan kemudian danau menjadi teduh sekali. Saat saya masih SMP saudara, saya SMP, celana pendek warna biru. Berarti beberapa puluh tahun lalu kita masih kecil. Saudara, keluarga kami ditimpa dengan masalah yang berat. Sangat berat. Keluarga kami ditipu sama orang. Dan ada di dalam lembah kekelaman. Tetapi yang saya syukuri adalah hari-hari itu, saat-saat kelam itu menjadi saat-saat terdekat antara keluarga kami dengan Tuhan, antara keluarga kami dengan keluarga di dalam Tuhan, di dalam gereja. Saat-saat terkelam di dalam keluarga kami itu menjadi saat-saat terdekat di mana hubungan keluarga kami dengan Tuhan itu menjadi erat. Setiap pagi, setiap malam saya mendengarkan orang tua saya, papa saya, mama saya berlutut di tempat tidur dan mereka kemudian berdoa. Rumah kami cuma punya dua kamar, sebelah menyebelah. Dan saya mendengar bagaimana keluarga kami menaikkan keluhan-keluhan kepada Tuhan. Dan saat ini saya bisa menyaksikan bagaimana Tuhan menolong keluarga kami keluar dari pergumulan hidup. Dan saya bisa menyaksikan mujizat Tuhan itu terjadi sekarang untuk keluarga kami. Saat-saat terkelam di dalam kehidupan keluargamu, engkau membawa serta dengan siapa? Dengan keluarga kerajaan Allah, dengan gereja Tuhan, atau engkau malah memilih komunitas yang lain?
itu ada di dalam tanganmu. Pilihannya ada di dalam tanganmu. Tapi saya bisa menyaksikan ketika kita mengambil keputusan untuk urusan keluargaku juga menjadi urusan gereja Tuhan, saat itulah kita akan menjadi kuat di dalam iman kita. Firman Tuhan berkata begini, 1 Samuel 1 ayat 2. 1 Samuel 1 ayat 2. Orang ini mempunyai 2 istri. Ini Elkana. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Ayat 5 dan 6. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian. Sebab Tuhan telah menutup kandungannya, kandungan Hana. Tetapi madunya, Penina, selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya, si Hana. Ayat 9 dan 11. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika Hana urusan rumah tangganya, urusan keluarganya, dia bawa menjadi urusan rumah Tuhan, bait Tuhan, maka Tuhan mendengar, lahirlah yang namanya Samuel. Dan kemudian Tuhan memberikan 3 anak laki-laki lagi kepada Hana sebagai ganti Samuel yang diserahkan kepada Tuhan. Ketika kita membawa urusan keluarga kita, urusan rumah tangga kita, pergumulan keluarga kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab. Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik untuk kita. Firman Tuhan bilang, bertolong-tolonganlah, Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Urusan keluargamu, pergumulan keluargamu bukanlah urusanmu sendiri, tetapi juga menjadi urusan gereja Tuhan. Ketika saudara berkomitmen di dalam gereja ini, maka gereja ini juga punya komitmen untuk mendoakan engkau, untuk menopang engkau, untuk menolong engkau, supaya engkau bisa hidup sebagai keluarga yang diberkati Tuhan. Di dalam pergumulan hidupmu, cari keluarga kerajaan Allah, cari komunitas yang sehat. Di dalam kehidupan keluargamu, carilah gereja Tuhan. Engkau sedang dalam pergumulan, datang kepada Tuhan. Ketika engkau datang kepada Tuhan, anak-anakmu akan melihat, mencontoh engkau. Dan mereka juga ketika mereka mengalami pergumulan, mereka akan datang juga kepada Tuhan. Bukan kepada sahabat mereka, bukan kepada orang yang mereka tidak kenal, bukan kepada handphone Instagram, bukan kepada TikTok bagaimana menghadapi kesendirian, bagaimana menghadapi kegalauan. Tetapi mereka akan datang kepada keluarga kerajaan Allah, kepada rumah Tuhan, karena mereka melihat, mencontoh imanmu. Urusan rumah Tuhan adalah urusan rumah kita. Dan urusan rumah kita juga merupakan urusan rumah Tuhan. Wariskan legacy yang benar kepada anak-anak kita, supaya mereka akan menjadi angkatan Mazmur 128.
generasi yang berbahagia, generasi yang diberkati Tuhan, generasi yang akan melihat anak-anak dan cucu-cucunya hidup memuliakan Tuhan. Yang rindu melihat anak-anak cucunya memuliakan Tuhan, katakan amin. Mari kita wariskan iman yang benar kepada anak cucu kita.